menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan handphone dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di kantor saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johannes Lewarisa, Paduan Suara Jemaat, SJ atau Kantoria, admin Jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah minggu sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 39 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Turut sama
Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan bersama dengan nyanyian rohani 39 ayat 20 dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu yang Maha Tahu, kami mengaku bahwa kami ini manusia yang berdosa. Kami sudah berdosa dengan tangan, dengan mulut, dengan hati, dan seluruh aspek kehidupan kami. Kami sudah berdosa terhadap Engkau dan juga sesama kami. Dan kami juga telah berdosa terhadap orang tua, terhadap istri, suami, anak-anak. Tuhan boleh mengampuni kami
dari setiap sikap hidup kami yang melanggar, tapi juga yang telah berdosa terhadap Engkau. Untuk itu ya Tuhan, dengan hati yang penuh kerendahan, kami memohon pengampunan. Layakan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon ini demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat 25 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya Allahku di cahaya. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Nyanyian Kidung Jemaat 39 ayat yang pertama. Kita akan mengaku iman percaya kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 80 ayat yang pertama.
beri Jemaat Tuhan dipersilakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu. Sebelumnya ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami ini terbatas dengan pengetahuan. Tanpa kekuatan Roh Kudus, kami tidak dapat memahami firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus hadir dan menguasai kehidupan kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus boleh memberi pengertian, baik hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun juga jemaat Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mendengar dan melakukannya. Biarlah firman ini boleh menjadi terang dalam langkah kehidupan kami, supaya kami boleh berjalan dalam terang firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 3 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita, dan Alkitab yang saya gunakan adalah Alkitab Terjemahan Baru 2. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya walau aku berbicara kepadamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Tanpa terasa kita ada di minggu terakhir di bulan Desember, tapi juga di minggu terakhir di tahun ini. Genap 52 minggu kita jalani. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tentu kehidupan kita sia-sia. Ada? Jadi karena pertolongan Tuhan kita bisa ada saling melihat satu dengan yang lain. Tema perenungan bagi kita lewat firman Tuhan di saat ini, yaitu Yesus menghendaki kita dilahirkan kembali. Yesus menghendaki kita dilahirkan kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kata bijak bilang begini: pertobatan tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak melakukannya atau melaksanakannya. Pertobatan tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak melakukannya atau menjalankannya. Dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, kita belajar tentang dua tokoh, yaitu Nikodemus dan Yesus. Sebelumnya kita harus mengenal siapa itu Nikodemus. Nikodemus adalah seorang guru besar agama Yahudi, yaitu orang Farisi. Kalau Paulus juga orang Farisi, dan orang Farisi ini memegang teguh ajaran Taurat. Karena orang Farisi ini memegang teguh ajaran Taurat, sehingga mereka sangat menjaga ajaran Taurat itu. Oleh sebab itu, kenapa Nikodemus datang pada malam hari? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Nikodemus takut kalau orang mencela dia, karena seorang guru besar itu dia akan menjaga, biasa orang bilang apa, image kan? Dia akan menjaga dia punya posisi kalau dia tahu tentang segala hal. Tapi juga ada kemungkinan lain, kenapa Nikodemus datang pada malam hari? Dia tidak mau supaya orang lain mengikutinya. Itu yang kedua. Jadi di sini Nikodemus datang pada malam hari untuk berjumpa dengan
Yesus. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Nikodemus harus datang kepada Yesus? Apa yang dicari oleh Nikodemus? Ya, kita bisa lihat dari sapaan Nikodemus. Ketika Nikodemus berjumpa dengan Yesus pada malam hari, dia bilang begini, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu." Jadi dari bahasa dari Nikodemus mau belajar dari Yesus. Kenapa Yesus bisa buat tanda-tanda mujizat itu? Tapi yang pertama, kenapa Nikodemus tidak menyebut Yesus tapi menyebut Rabi? Rabi dalam bahasa Ibrani yaitu dalam bahasa Indonesia guru, sedangkan bahasa Ibraninya itu Rabi. Jadi dia tidak menyebut Yesus tapi dia menyebut Rabi atau guru yang diutus Allah. Karena Nikodemus tahu, karena Nikodemus ini belajar tentang Taurat, Nikodemus tahu bahwa menyebut Yesus itu berarti Nikodemus mengakui Yesus sebagai Mesias atau yang diutus. Karena Yesus itu dalam pengertiannya yang diutus, atau orang Israel sebut dengan Mesias. Jadi Nikodemus tidak memanggil Yesus dengan sebutan Yesus, tapi dengan sebutan Rabi. Itu hal yang pertama. Yang kedua, keinginan Nikodemus mau untuk mengetahui sebenarnya Yesus mengadakan tanda-tanda itu dengan kekuatan apa, atau dengan apa, selain kekuatan, tapi juga Yesus membuat tanda-tanda itu karena apa? Jadi di sini Nikodemus datang untuk menanyakan hal itu. Tapi jawaban dari Yesus lain. Nikodemus sendiri kaget. Karena Yesus bilang kalau mau masuk ke dalam kerajaan Allah, itu orang harus dilahirkan kembali. Menurut pengertian dilahirkan kembali, ya tentu pasti kita semua akan berpikir bahwa dilahirkan kembali itu masuk ke dalam kandungan kemudian dilahirkan kembali. Tapi yang Yesus maksudkan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa Yesus menyebutkan harus dilahirkan dengan air dan roh? Bapak Ibu, air kalau di Israel itu melambangkan kesucian, melambangkan apa? Kekudusan. Itu air. Sedangkan roh itu memberikan penjelasan bahwa yang memberi roh itu hanya Allah atau yang berasal dari Allah. Makanya Yesus membawa Nikodemus dalam pemikirannya supaya dia mengenal siapa itu Yesus. Jadi Yesus bukan hanya seorang guru, tapi Yesus mau memperkenalkan dirinya kepada Nikodemus. Kalau berbicara tentang roh, kita kembali melihat pembacaan kita di minggu-minggu Advent. Yang pertama, ketika Maria mengunjungi Elizabeth, anak di dalam kandungannya melonjak dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Itu berarti bahwa roh itu, yang memberi roh itu hanya Yesus Kristus. Yang kedua, ketika Yohanes membaptis Yesus, Yohanes Pembaptis bilang bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang akan datang
akan membaptis kamu dengan Roh. Jadi ini kembali mengingatkan Nikodemus tentang hal itu. Makanya Yesus memberikan pengajaran kepada Nikodemus tentang juru selamat. Kita bisa lihat di dalam pembacaan kita. Jadi di sini Yesus memberikan sebuah kiasan. Angin bertiup kemana Ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Ini Yesus mau memberikan sebuah ajaran kepada Nikodemus. Makanya Nikodemus heran di ayat 9. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Lalu Yesus membawa Nikodemus pada Perjanjian Lama tentang bagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun. Jadi Yesus bilang bahwa anak manusia juga harus ditinggikan. Ini mau menunjukkan tentang siapa diri Yesus kepada Nikodemus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Terutama ketika kita sebentar lagi kita akan melewati tahun 2024 dan akan memasuki tahun baru, yaitu tahun 2025. Yang menjadi pembelajaran pertama untuk bisa menerima kuasa Roh Kudus, kita harus mengenal dulu siapa Yesus. Nikodemus itu seorang guru besar guru besar orang Israel. Tapi itu bukan jaminan untuk sebuah keselamatan. Makanya di sini Yesus bilang bahwa setiap orang harus percaya kepada Anak Manusia, menunjukkan diri kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang kedua pembelajaran, ketika orang mengenal Yesus Kristus pasti akan ada lahir baru. Lahir baru. Itu bukan lahir baru, itu bukan karena usaha kita atau kita berusaha supaya kita bisa terlihat lahir baru. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita belum tentu disebut sebagai lahir baru. Maksudnya begini Bapak Ibu, bahwa setiap kita ketika kita ada di dalam Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, maka setiap perbuatan-perbuatan jahat yang selalu kita lakukan, maka Roh itu akan menegur kita, selalu membawa kita, menuntun kita, supaya kita terus dibawa menghindar dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Di dalam firman Tuhan di saat ini kita bisa belajar bagaimana Yesus memperkenalkan diri kepada Nikodemus. Kemudian Yesus memperlihatkan bahwa di luar Kristus itu tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada Roh Kudus. Di luar Kristus tidak ada kehidupan. Kenapa di dalam Kristus ada Roh? Kalau kita kembali membaca firman Tuhan tentang pengakuan Simon Petrus ketika Yesus menanyakan, siapakah aku ini? Ada yang bilang, engkau Elia atau nabi yang diutus dan sebagainya.
Lalu Simon Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus tidak bilang Simon Petrus, engkau yang benar, tapi Yesus bilang bukan engkau yang mengatakan, tapi Roh Kudus. Jadi setiap orang yang mengaku Yesus Kristus anak Allah, itu berarti Roh Kudus ada di dalam dirinya. Kalau Roh Kudus ada di dalam dirinya, berarti kita bisa lihat lewat perbuatannya. Itu yang diajarkan Yesus kepada Nikodemus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu beberapa hal yang menjadi pembelajaran firman Tuhan. Yang pertama harus mengenal Yesus Kristus, yang kedua hidup di dalam Yesus Kristus. Maka kelahiran baru itu kita akan miliki. Kalau di luar Kristus tidak ada kehidupan, di luar Kristus tidak ada jaminan keselamatan, hanya di dalam Kristus. Oleh sebab itu bagaimana kita ada di dalam Kristus? Yang pertama membangun hubungan. Untuk mengenal Yesus Kristus itu kita harus membangun hubungan dengan Yesus Kristus. Kalau kita mau mengenal seseorang pasti kita pendekatan, tak? Betul kan tidak Bapak Ibu? Tidak mungkin saya begini langsung saya kenal, itu ini tidak. Tapi kita harus buat pendekatan. Baru kita bisa mengenal, ternyata dia pun nama ini, dia berasal dari keluarga ini, dia orang ini dan sebagainya. Begitu juga dengan Yesus. Kalau kita mau mengenal Yesus secara pribadi, kita harus datang terus pada Yesus dengan terus ada dalam persekutuan doa, persekutuan ibadah dan sebagainya. Kalau kita tidak ada di dalam persekutuan doa, tidak ada dalam persekutuan ibadah, memang kita tahu Yesus itu Tuhan, tapi Roh itu tidak bekerja di dalam kita. Roh itu tidak membuat kita dibaharui atau lahir baru. Oleh sebab itu, untuk memasuki masa-masa menjelang tahun baru, mari kita merenungi firman Tuhan untuk tetap ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan menghendaki kita untuk hidup dan terus berkarya lewat pengenalan kita tentang Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat Tuhan, siapkan nyanyian rohani 45. Kita nyanyikan ayat 1 dan seterusnya sambil persembahan syukur kita berikan. Sebelum jemaat memberikan persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhanku Yesus. Raja
memberikan persembahan syukur kita melalui 4 tangguh kolekte, juga 2 kotak persembahan, kotak program diakonia, juga kotak program, dan ada persembahan syukur yang diberikan oleh keluarga saudara-saudari yang tidak menyebutkan namanya. 2 persembahan akan disatukan bersamaan dengan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh terus menyertai kami mengakhiri tahun ini dalam minggu terakhir di bulan ini, tapi juga di tahun ini. Kami boleh berkumpul bersama, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena penyertaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, patutlah kami menaikkan syukur karena kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga telah memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ucapan syukur atas semua pemberian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kami yang telah memberi maupun yang tidak sempat memberi. Tuhan berkati dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam pekerjaan, dalam usaha, tapi juga Tuhan terus membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan berkat-berkat-Mu bagi jemaat Tuhan. Ketika kami diberkati, maka terus kami akan menyokong pekerjaan Tuhan lewat setiap pemberian. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam setiap usaha, pekerjaan, ataupun kehidupan tiap-tiap hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk pengucapan syukur yang telah dibawakan oleh keluarga-keluarga yang tidak menyebutkan nama mereka. Tuhan juga boleh memberkati kehidupan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan masih terus menolong kami, mengizinkan kami untuk menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan di saat ini Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami berdoa bersama dengan setiap pergumulan-pergumulan jemaat yang dinaikkan secara diam-diam. Tuhan, Engkau boleh menjawab. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang tidak sempat mengambil bagian bersama dengan kami karena cuti, karena keluar kota. Tuhan, Engkau boleh menolong mereka. Biarlah kasih penyertaan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Yang dalam pekerjaan, Tuhan, Engkau boleh melindungi mereka, menjaga mereka dalam setiap tugas pekerjaan mereka. Yang sakit dan dalam masa pemulihan, kami berdoa Tuhan boleh terus menolong mereka dalam masa kesakitan dan pemulihan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan semua yang merawat, Tuhan boleh memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan bersama dengan setiap pergumulan jemaat. Ada yang bergumul karena pendidikan anak-anak, ada yang bergumul karena kebutuhan ekonomi, ada yang bergumul karena ingin mempunyai jodoh, ada yang bergumul karena pekerjaan, ada yang bergumul untuk mempunyai anak. Kami berdoa, Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan jemaat Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah gumul kehidupan jemaat Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami juga berdoa
Bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami duka cita, Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Kami berdoa untuk janda duda, yatim piatu, Tuhan boleh terus menolong setiap jemaat Tuhan, janda duda, yatim piatu, dan juga semua orang-orang tua yang lanjut usia. Tuhan boleh menolong mereka dan ada di tengah-tengah gumul kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, Tuhan boleh terus menolong. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dan juga keluarga kami yang ada di luar kota Timika. Tuhan boleh terus menolong mereka, menjaga, melindungi, memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, seluruh keberadaan hidup kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang boleh ada dalam pelayanan, pendeta, penatua, siamas, Tuhan boleh terus memberkati keluarga mereka, tapi juga Tuhan ada bersama-sama menolong mereka dalam tugas panggilan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk kantoria, pemain keyboard, multimedia, kostor, admin, supir bis, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan boleh terus memberkati. Biarlah penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri ibadah kita di saat ini, jemaat Tuhan, kita buka bersama dan menyanyi dari nyanyian rohani 128. Kita nyanyikan ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua kita menyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Biarkan Tuhan menyinggapi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
PHMJ dan Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kola Kencana mengucapkan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Sembari kita akan mengakhiri tahun 2024 dan memulai atau menyambut tahun 2025. Bila kita semua sudah selesai bersaat teduh, saya mengundang jemaat berdiri dan sambil berjabat-jabat tangan kita akan menyanyi nyanyian rohani 123 ayatnya yang ketiga.